Banyak band Indonesia bermimpi tampil di festival musik internasional. White Shoes and the Couples Company telah melakukannya 2 kali dalam waktu beberapa bulan. Band asal Jakarta ini memiliki banyak prestasi di dalam maupun di luar negeri. Terbentuk di tahun 2002, White Shoes telah malang melintang di panggung musik internasional dan menerima banyak penghargaan dari beberapa website musik ternama termasuk rollingstone.com. Di akhir tahun 2007, White Shoes and the Couples Company menandatangani kontrak dengan Minty Fresh Records, sebuah label rekaman yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dan merilis albumnya di 5 negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Australia, dan Jepang. Di Indonesia, White Shoes and the Couples Company beberapa kali menjadi pengisi soundtrack film dan merilis mini album dengan judul White Shoes and the Couples Company menyanyikan lagu daerah. Dengan personil Sari pada vokal, Saleh gitar elektrik, Rio gitar akustik, Ricky kontrabas, Mela keyboard, dan John pada drum. Band beraliran jazz retro ini telah membuktikan kelas mereka di masyarakat. Dan saat ini kami sudah bersama dengan teman-teman dari White Shoes and the Couples Company. Apa kabar? Baik. Wow, senang banget ya akhirnya kedatangan White Shoes and the Couples Company. Tadi sebenarnya pagi tadi sempat ngobrol sama Sari di ruang ganti Makeup gitu ya, ruang makeup. Tumben ada di Indonesia gitu, biasanya kan kelilingnya. Karena ternyata mereka asli dari Indonesia, tapi ternyata kalibernya itu lebih banyak di luar negeri ya. Oh gitu, dan seperti namanya juga White Shoes and the Couples Company, mereka semua memakai sepatu warna white atau putih di sini. Saya juga termasuk white shoes sebenarnya. Oh iya, bagian dari mereka juga ya? Oke, kita ngobrol bersama dengan White Shoes and the Couples Company. Kebetulan saya mendengarkan musik kalian dari tahun 2006. Dari tahun 2006 sampai sekarang gitu. Boleh diceritakan lagi kepada kami semua di sini dan juga para pecintanya Indonesia Morning Show tentang White Shoes and the Couples Company, apa yang sudah, ini udah album keberapa berarti sekarang? Album sih baru 2. Album baru 2. Ini album 2. Ini Ini albumnya album 2 dua. juga. 4 rilisan. Oke. rilisan. Nah, Tapi mungkin sebelumnya harusnya mereka memperkenalkan diri Oh iya, satu-satu silakan, biar silakan. lebih tahu lagi siapa. Silakan, Mulai dari silakan. sebelah sini samping saya. Iya, boleh. Nama saya John Navid. I thought it was John Lennon. Bukan. Enggak. John Navid pada drum. Pada drum. Saya Mela, keyboard. Saya Sari, saya vokal. Halo, saya Saleh Hussein di gitar elektrik dan backing vokal. Saya Ricky pada bass dan cello. Saya Rio, main gitar akustik. oke. Nah, kalau ngomongin tentang White Shoes and the Couples Company, yang beberapa mungkin di pemberitaan juga Rahma sempat tahu bahwa mereka ini sering banget manggung di festival-festival yang diadakan di luar negeri juga. Benar-benar. Ceritain boleh ke kami semua di sini pengalaman menariknya dan awal mulanya ikut di festival internasional itu seperti apa sih? Awalnya ya, pertama kali itu kita di Bangkok ya, tahun 2006. Ya, Pertama kali main. pertama kali main di luar negeri, itu juga sebuah festival, ada band dari Korea, Prancis. Prancis, dan Indonesia. Setelah itu kita ke Amerika tahun 2008. Ini yang katanya ada yang nggak bisa berangkat karena namanya ya. Nah, itu dia. Karena namanya sempat baca juga tuh. Iya. Ada salah satu yang nggak kebawa karena Nggak kebawa. namanya. Oke. Gitu. Nah, setelah dari Amerika itu kita dapat exposure yang sangat baik gitu ya, dari media-media sana, dari Billboard, dari New York Times, dan Vanity Fair, Vanity Fair, terus apa Houston apalah gitu. New York Times. Dari Udah situ saking banyaknya udah ya, apalah gitu. Banyak ya. iya, kemudian dari situ muncul tawaran-tawaran dari festival-festival selanjutnya Oke. gitu. Jadi yang sebenarnya saya pengen tahu dan juga Vira pengen tahu. Kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, kenapa sih sampai akhirnya bisa terbentuk ini grup? Kok akhirnya memilih saya akhirnya cocoknya sama ini. Jadi yuk kita bikin grup aja. Apakah memang ternyata temenan dari lama mungkin atau tiba-tiba bertemu karena satu hal yang sama-sama disuka yaitu musik? Teman satu kampus kan. Kebetulan. Satu kampus terus kebetulan dulu tuh kalau di kampus kita kerjaannya kan stres bikin tugas, stres latihan. Banyak nongkrongnya juga. Tapi ya udah akhirnya
malam-malam begadangan main-main musik terus ya udah bikin gitu. Akhirnya- Jadi sebenarnya emang udah kenal, dekat, udah temen. satu lingkungan lah. Udah lama. Dan kebetulan memang kampus kita banyak acara apa ya, Kecil-kecil band-bandan ya. gitu, Oke. kecil. Jadi suka Mengisi pada saat itu. untuk memeriahkan acara. Berarti ternyata kampusnya pastinya bangga sekali. Ternyata namanya jadi besar loh sekarang. Bukan cuma kampus mungkin ya, tapi juga, nah, betul sekali. Dan, nah, yang membuat saya penasaran adalah apa yang membuat kalian tetap stay di jalur musik ini sih dengan genre yang dipilih, dengan tampilan seperti ini gitu, karena kan menarik banget ya. Karena nyaman gitu. Apapun hal yang dilakukan kalau misalnya kita nggak nyaman, kita nggak akan terusin gitu. Kalau di sini nih kita udah nyaman, enak, tapi bukan berarti kita tetap berada di comfort zone gitu, enggak. Kita tetap explore sana sini sana. Ya nyamannya kayak gini, dilakuin aja dulu kayak gini. Senang-senang sih karena bermusik kan artinya kita nggak terpaku sama sesuatu hal atau genre atau pakem-pakem tertentu gitu. Jadi kita main aja, senang-senang. Jadi kalau misalkan bisa dibilang lagu yang bagus itu menurut kalian ya, lagu yang bagus itu seperti apa? Apakah ternyata cara penyampaiannya harus tepat atau alunan musiknya atau seperti apa? Kalau saya pribadi nggak tahu ya, mungkin menurut White Shoes juga kali ya, kayak yang penting konteks sih, konteksnya jelas gitu. Misalkan ngomongin hal yang nggak mengada-ngada gitu. Jadi kayak misalkan aku cinta kamu apa segala macam tapi dia nggak pernah pacaran, itu kan nggak masuk akal gitu ya kan. Dia nggak tahu rasanya kayak gimana tapi dia ngomongin itu. Jadi ngomongin misalkan ngomongin kendaraan, ngomongin senja menggila, ada lagunya White Shoes senja menggila tentang sore hari di Jakarta yang Kita parah. tahu lah semua Kita ya. tahu semua. Semua tahu lah orang ya. tahu. Udah itu jelas kan. Iya. Yang dari daerah pun mungkin datang ke Jakarta, dia akan tahu rasanya senja tuh seperti apa sih di Jakarta. Tuh. Menggila. Kayak gitu loh, maksudnya memang konteksnya jelas, terus tepat juga Sama- antara lirik dengan lagunya juga harus matching gitu. Harmonisasinya tetap ada. Iya, bagus enggaknya tergantung Bagus enggaknya tergantung orang yang yang dengerin. mendengarkan. Iya, mendengarkan. Tapi yang penting sih kita suka sama lagunya. Kalau kita bawain lagunya terus kita nggak suka, wah itu Ya betul. Tapi ternyata lagunya itu mereka nggak cuman lagu-lagu yang bisa dibilang biasa aja. Lagu daerah pun ternyata juga mereka kuasai ya. Iya, dan katanya di album yang mini album atau album terbaru justru kalian malah membawakan lagu-lagu daerah gitu. Iya, betul. Nah, lagu daerah dari mana aja nih bawain berarti? Ada dari Bali, Oke. dari Ambon, Oh, wow. ya terus ada dari Betawi, Jakarta. dari Sunda juga ada. Lagu daerah yang dibawakan memang lagu daerah populer atau lagu daerah yang lagu populer yang diaransemen ulang atau lagu daerah yang justru orang nggak tahu nih gitu. nggak tahu sih kayak. Mungkin kayaknya beberapa nggak tahu sih. Gue juga tadinya nggak tahu. Yang tahu yang paling familiar, Yang paling familiar Cangkurilang, Cangkurilang. Jawa Barat. Jawa Barat. ya sama limbi-limbi ya. Lembe-lembe ya, Nah, kalau lagu-lagu daerah gitu suka juga ditampilkan di luar negeri juga. Iya. Dan respon bagaimana tuh? Mereka apresiatif sekali sih karena penonton sana nggak lagi harus tahu tentang liriknya atau lagunya atau tapi mereka menikmati di mana kalau udah pertunjukan musik ya mereka menikmati gimana caranya menonton musik. Sebenarnya sama aja kayak misalnya kalau kita nonton pertunjukan band dari Brazil kan berbahasa Portugis. Kita nonton ya band dari Jepang tapi kita akan seru gitu tanpa kita harus tahu artinya apa gitu. Jadi dinikmatin seru sih pasti. Karena katanya ada yang bilang juga musik kan bahasa universal juga kan. Benar. Ngomong-ngomong tentang kiprahnya White Shoes and the Couples Company di dunia internasional, semua orang mungkin di beberapa negara memang nungguin kalian perform di festival yang satu, di festival yang lain. Kapan nih bikin konser di dalam negeri sendiri? Iya. Karena dengan nih, skala dia juga yang udah cukup nunggu-nunggu ya. besar, yang benar-benar Di yang depan. karena semua orang pasti nungguin, tapi dengan format yang wah gitu, yang semua orang pasti nungguin, yang besar skala yang. Nah, kapankah itu akan terjadi? Sering sih tapi nggak terlalu. Nggak besar kalau nggak pernah besar. Kalau format yang menurut kita spektakuler tuh tahun 2007 kita pakai orkestra, pakai horn gitu. Habis itu terus kita lebih ke yang skala kecil-kecil. Karena kan kita konser kayak gini organize sendiri. Iya. Jadi kemampuan kita untuk bikin sesuatu yang lebih besar butuh waktu dan tenaga yang lebih banyak. Terakhir sih kita konser kemarin itu kita pulang dari Eropa kayak bikin konser tuh di Gute House. Waktu bulan puasa ya. Itu bulan puasa itu banyak sih emang kayak berapa ratus orang nggak bisa nonton. Tapi terus kemarin gue ngomong sama Rio,
nanti bikin yang gede kayak Slang nggak datang lagi orang-orang. Gimana dong? Thanksin sendiri kan. Yes, tapi keinginan membuat konser besar itu pasti ada ya dari kalian, maksudnya yang nantinya. Ya, mungkin nantinya ada kali ya. Ada mungkin nanti alat musiknya besar-besar semua. Bahasa besar. Bahasa besar. Salah satu hal yang menarik dari mereka, Fira, adalah kalau misalnya dari saya adalah cara penampilannya mereka, baju, busana. Kenapa akhirnya kayaknya memilih aliran, memilih aliran 60s mungkin ya, baju-baju 60s ya, benar seperti ini. Iya. Sebenarnya pada dasarnya kita nggak terlalu spesifik tahunnya apa tahun berapa gitu. Cuman emang referensinya pakaian dari film-film layar lebar masa lalu lah yang menurut kita inilah Lebih karya enak klasik aja gitu, ya. kayak Tiga Darah, terus Asrama Darah, ada Badai Pasti Berlalu dan lain-lain Ambisi. gitu. Yang emang udah pasti orang Indonesia kalau didandanin kayak gitu tuh udah pasti manis Pantes gitu. ya. Kayak gitulah, pantes gitu. Soalnya ini karakter kita sendiri kan beda-beda nih mukanya gitu, dan untuk bikin line yang bisa cocok satu sama lain dengan yang ya bisa senada lah, itu gimana, akhirnya ya udah kita ngambil garis merahnya dari itu, dari pakaian. film layar lebar Dari itu. film layar lebar pada masa itu gitu. Jadi bukan berarti kita mau jadi orang zaman dulu, tapi itu referensi aja, referensi secara style Sama mereka emang lebih enak oke banget. dilihat sih, lebih rapi gitu. Jadi Ya. jadi ada perbedaan antara oh ini yang ngeband atau oh ini yang krunya gitu. Oke. Jadi iya, kadang sekarang orang yang ngeband ya banyak nggak, Pemainnya. iya yang ngebandnya si pemainnya tuh banyak nggak sadar untuk ke situ gitu. Jadi orang kan oh ini jangan ini yang ini sih mukanya kru nih. Kayak gitu mungkin ya. Sampai ketemu ternyata vokalisnya. Iya. Kayak gitu-gitu. Oke, Jadi kan iya. Ini konsep menarik banget ya. Kalian waktu itu juga beberapa waktu yang lalu kan sempat keluar negeri terus ketemu Pak Presiden SBY nih. Nah, itu menarik dalam banget. rangka apa sih? Kita di Stockholm, kita kebetulan waktu itu dapat undangan main di Helsinki di World Fillet Festival. Iya. Festival besar itu yang datang sampai berapa yang nonton? 60.000 sehari. 60.000. Itu di Indonesia Wow. doang bikin yang nonton 60.000 Ya, nggak tapi yang Ada nggak yang nonton? dikumpulin sama Indonesia itu bikin di pasti Pantai ada deh, Karnaval. saya Lebih thanksin dong. Saya yakin pasti ada. Itu jadi kayak rangkaian tour gitu dari si Helsinki kita ke Swedia ya, ke Stockholm, terus ke Copenhagen, terus habis itu ke Berlin. Terus pas di Stockholm kebetulan kita berdekatan tempat tinggalnya dengan Pak SBY gitu. Jadi ya kebetulan kita lagi lewat, dia mau keluar. Oh ya udah nonton yuk, kita nggak pernah ngeliat langsung nih Pak Presiden nih. Seru nggak sih orangnya gitu? Seru nggak sih? Yang mana sih orang nggak ada? Seru nggak tapi akhirnya? Seru nggak tapi akhirnya? Iya, akhirnya kita dipanggil, kita Dipanggil. Mau, Terus mau show di sebelah, kita mau main. Terus saya bilang, oh nggak, bukan saya sih yang bilang, orang sana ada masalah apa sih sama negara lo gitu. Hah, kenapa Orang emang? sananya bilang. Orang sananya bilang, jadi nggak pernah ada presiden dari negara lain yang datang Nutup jalan. tutup jalan di mana-mana di Swedia. Karena kan Swedia itu kan Kecil banget. zona damai ya. Iya. Peace, zona damai. Terus Tempatnya waktu kecil. Indonesia datang, semua tuh ditutup jalan-jalan, orang pada nggak suka gitu. Kita sih ngomong aja Pak, itu adanya yang seperti Atau mungkin itu. gini kali, karena mau ketemu sama White Shoes and the Couples Company, terus Mungkin. special treatment dari Presiden. Maybe bisa juga. Luar biasa sekali. Teman-teman Terima dari White Shoes and the Couples kasih. Company, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian. Saya menunggu konser dengan tontonan 60.000 orangnya itu ya di Indonesia. Entah dimanapun itu, mudah-mudahan ya. Ini goodwill dan ini doa buat kalian juga, sukses untuk kedepannya lagi. Setelah Good ini luck everyone. mereka akan perform juga ya abis ini ya. Pastinya. White Shoes and the Couples Company. Diurangi hau-hau ngehe sama saya. Zara ari lene, totoyo lari rei.